Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Alfi Mukrompit. Dan dalam video kali ini saya akan mengulas tuntas tentang sejarah perkembangan kurikulum di negara kita Republik Indonesia. Adapun dalam perkembangannya, selepas dari masa penjajahan sampai dengan sekarang tahun 2020, Indonesia tercatat dalam sejarah telah 11 kali berganti kurikulum. Adapun kurikulum yang berganti dimulai dari tahun 1947, kemudian 1952, kemudian 1964, 1968, 1984, 1994, 2004, kemudian 2006, kemudian kurikulum 2013, dan yang terbaru saat ini yaitu kurikulum 2015. Adapun perubahan kurikulum tersebut dilandasi oleh situasi politik, ekonomi, sosial dan budaya, kemudian berbagai macam situasi yang terjadi di lingkungan masyarakat. Namun dari semua perubahan tersebut, kurikulum pendidikan nasional yang ada di Republik Indonesia tetap berlandaskan dengan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah, untuk lebih ringkasnya, mari kita sama-sama simak ulasan berikut ini. Dalam sejarah perkembangannya, kurikulum di Republik Indonesia telah banyak kali berubah. Adapun kurikulum yang pertama kali diterapkan di Indonesia yaitu kurikulum rencana pelajaran tahun 1947. Sejarah kurikulum pendidikan Indonesia sampai saat ini dimulai dari kurikulum rencana pelajaran, yakni kurikulum lanjutan yang sebelumnya digunakan semasa penjajahan Belanda. Adapun kurikulum rencana pelajaran tahun 1947 seringkali disebut juga dengan Lehrplan, yang berarti rencana pelajaran. Kurikulum ini juga memiliki tujuan yang berfokus pada pendidikan pikiran, pendidikan karakter sebagai warga negara Indonesia. Kurikulum rencana pelajaran tahun 1947 mulai diterapkan di sekolah-sekolah sejak tahun 1950. Adapun kurikulum rencana pelajaran tahun 1947 merupakan jawaban dan tantangan bagi bangsa Indonesia yang baru lepas dari jajahan Belanda. Sehingganya pemerintah Indonesia harus wajib menyodorkan suatu sistem pendidikan untuk diterapkan di sekolah-sekolah di negara Republik Indonesia. Selang waktu 5 tahun, Indonesia kembali merubah kurikulum dengan diberikan nama kurikulum rencana pelajaran terurai tahun 1952. Selang waktu 5 tahun, kurikulum ini dapat dikatakan sebagai cikal bakal sistem pendidikan di Indonesia. Dalam kurikulum rencana pelajaran terurai, sudah terdapat rincian mata pelajaran dan juga menggunakan silabus sebagai pokok-pokok atau isian materi pelajarannya. Di kurikulum ini juga, seorang guru memiliki tanggung jawab dan tupoksi untuk mengajar suatu mata pelajaran. Adapun kurikulum rencana pelajaran terurai tahun 1952 digunakan oleh bangsa Indonesia sebagai sistem pendidikan selama kurun waktu 12 tahun. Tepat pada 1964, kurikulum Indonesia telah mengalami juga perubahan dengan diberi nama kurikulum 1964. Pada kurikulum ini, pemerintah menerapkan program Pancawardhana sebagai pembekalan di jenjang sekolah dasar. Adapun pendidikan yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Kemudian untuk mata pelajarannya diklasifikasikan menjadi 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Kemudian selang waktu 4 tahun, kembali Indonesia merubah kurikulumnya. Adapun kurikulum yang diterapkan yaitu kurikulum tahun 1968. Selang waktu 4 tahun, kurikulum Indonesia telah mengalami perubahan, dan kemudian kurikulum ini diberi nama kurikulum 1968 yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum pelajaran terurai tahun 1952 hingga kurikulum 1964. Terjadi perubahan dari program Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 bertujuan untuk membentuk manusia yang Pancasila sejati, kuat secara jasmani, menunjang kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan juga beragama.
Kemudian selang waktu 7 tahun, kembali Indonesia merubah kurikulumnya dan diberi nama kurikulum 1975. Pada kurikulum 1975, sistem pendidikan memiliki orientasi pada tujuan dengan harapan dapat lebih efektif dan efisien. Di kurikulum 1975 inilah mulai dikenal istilah satuan pelajaran atau rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran diperinci lagi menjadi petunjuk umum, tujuan instruksional khusus materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Banyak yang mengkritik kurikulum 1975 tidak ideal dikarenakan beban tugas guru yang terlalu banyak dalam melakukan rincian tersebut. Tepat pada tahun 1984, kembali kurikulum di Republik Indonesia berubah dengan diberi nama kurikulum 1984. Kurikulum ini juga seringkali disebut sebagai kurikulum 1975 yang disempurnakan. Melalui kurikulum 1984, siswa mulai ditempatkan sebagai subjek belajar yang diharapkan dapat mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Kurikulum ini juga menggunakan metode CBSA atau yang biasa disebut cara belajar siswa aktif. Kemudian kurikulum ini diterapkan di bangsa Indonesia atau di Republik Indonesia selama kurun waktu 10 tahun. Dan tepat pada tahun 1994, Indonesia kembali merubah kurikulumnya dengan diberi nama kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum ini merupakan revisi terhadap kurikulum-kurikulum selanjutnya dan dinilai tidak memiliki dasar perbedaan dan prinsipil. Pada kurikulum ini ada perubahan sistem pembagian waktu pelajaran dari semester ke caturwulan. Dengan pembagian waktu tersebut, diharapkan siswa dapat menerima materi pembelajaran lebih banyak dan pembagian 3 kali caturwulan dalam setahun. Tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Tidak kurang dari 5 tahun, kembali kurikulum di Indonesia berubah dan diganti menjadi kurikulum 2004 atau yang lebih dikenal dengan KBK, yaitu kurikulum berbasis kompetensi, yakni perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai, serta sikap yang ditujukan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kurikulum tahun 2004 mendapatkan kritik perihal kaitan alat ukur kompetensi siswa dengan ujian yang masif dengan format pilihan ganda. Setelah dilakukan uji coba di pulau-pulau Jawa dan kota-kota besar lainnya, KBK dianggap kurang memuaskan bagi guru atau tenaga pengajar yang menerapkannya. Maka dari itu, tak kurang dari selang waktu 2 tahun, Indonesia kembali merubah kurikulumnya dengan mengganti kurikulum KBK pada tahun 2004 ke kurikulum tahun 2006 atau yang biasa kita sebut dengan KTSP. Berbagai kekurangan dalam KBK berakhir di awal tahun 2006 yang kemudian digantikan dengan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dari segi isi dan proses pencapaian, target kompetensi siswa dan teknik evaluasi pelajaran tidak banyak yang berubah dari KBK. Akan tetapi, terdapat perbedaan yang cukup signifikan untuk guru yang diberikan kebebasan dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa di sekolah tersebut. Adapun dalam perkembangannya, di era milenial saat ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Negara Republik Indonesia telah mencetuskan kurikulum terbaru, yaitu kurikulum tahun 2013 atau seringkali kita sebut dengan K13. Adapun dalam kurikulum 2013 atau sering kita sebut K13 ini lebih menekankan pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Di kurikulum ini, guru diharapkan dapat mendorong siswa untuk melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan apa yang telah siswa pahami setelah memiliki atau menerima pendidikan itu sendiri atau pembelajaran itu sendiri. Kemudian untuk siswa itu sendiri diharapkan agar dapat memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, kemampuan interpersonal, dan kemampuan untuk berpikir secara kritis. Adapun dalam perkembangannya saat ini,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mencetuskan kurikulum baru yaitu kurikulum 2015 yang juga merupakan hasil dari penyempurnaan dari kurikulum 2013 itu sendiri. Saya rasa cukup sampai di sini mengenai sejarah perkembangan kurikulum di negara kita Republik Indonesia yang tercatat dalam sejarah telah 11 kali mengalami perubahan. Semoga ulasan ini dapat bermanfaat. Baiklah, saya Alfai Mokodompit. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.